Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nakal Bintang, NIM 6101421201. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya pada matkul kewirausahaan olahraga, yaitu tentang bisnis pertanian. Nah, spesifikasinya yaitu menyediakan bahan pangan di Indonesia. Identifikasi target pasar. Yang pertama yaitu permintaan yang konsisten. Minat masyarakat terhadap kebutuhan primer sangatlah menjadi kebutuhan yang sangat utama bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri sangat kekurangan kebutuhan beras untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri sampai mengimpor beras dari negara lain karena tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keunggulan produk. Di sini saya tidak hanya ingin memproduksi barang, tetapi juga ingin memasarkannya dengan brandingan sendiri agar produk tidak dijual mentah dengan harga murah ke distributor, tetapi dengan menjual langsung ke target pasar masyarakat Indonesia yang ingin membeli beras. Jadi kita membuat brandingan eh, beras itu sendiri, kita memproduksinya dan juga kita menjualkan, memasarkannya sendiri. Jadi bisa mendapat harga yang lebih tinggi. Identifikasi pasar bisa menjual juga di dalam negeri untuk masyarakat Indonesia dan juga produknya diharapkan bisa bersaing di pasar luar negeri sehingga bisa diekspor. Dengan alasan-alasan tersebut menjadikan saya berminat membuka usaha di bidang pertanian. Selain itu, tertarik pada bidang pertanian karena saya melihat potensi yang ada di negara Indonesia ini. Kebutuhan pangan utamanya itu, makanan utamanya orang Indonesia itu beras, tetapi eh, di Indonesia sendiri masih sangat kekurangan sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Sekalinya di Indonesia ada, juga dijual dengan harga yang sangat tinggi sehingga masyarakat kalangan bawah juga kurang mampu untuk membeli beras. Yang selanjutnya positioning. Yang pertama menyediakan produk berkualitas tinggi. Memastikan bahwa semua barang yang dijual memiliki kualitas tinggi dengan teknologi produksi yang modern. Yang kedua, kepuasan pelanggan yang baik. Dengan menjual produk dengan kualitas yang tinggi, diharapkan dapat memuaskan pelanggan juga. Nah, yang ketiga, transparansi dan integritas. Transparansi yang penting dalam semua transaksi dan juga produksi barang. Saya berniat juga untuk membuat konten yang berkaitan dengan produksi, konten-konten menarik bisa diupload di YouTube, agar pelanggan dapat melihat cara-cara saya memproduksi beras tersebut. Yang selanjutnya, komersialisasi yang etis. Menghindari menghindari dalam melakukan komersial yang merugikan pelanggan atau merusak citra perusahaan. Informasi yang jujur dan akurat tentang produk dan layanan yang ditawarkan, dan hindari melakukan penjualan yang bersifat memaksa atau menyesatkan. Target saya untuk menjual barang sebaik-baiknya dengan kualitas nomor satu sehingga pelanggan dapat memilih sendiri barang yang saya jual. Yang selanjutnya, budaya komunitas yang kuat. Membangun dan juga menggandeng pihak yang ingin membangun produk yang sama. Karena tujuan saya yang utama ingin memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Jadi, saya juga ingin menggandeng masyarakat-masyarakat yang ingin membuat eh, yang ingin membuat produk yang sama seperti beras itu kan sangat umum. Saya ingin menggandeng dengan masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas produk mereka dan juga bisa, yang terpenting tujuan utama saya yang dari awal yaitu bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya diferensiasi. Yang pertama inovasi produk. Terus melakukan riset dan juga pengembangan untuk menciptakan produk yang sempurna dan juga memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, mengembangkan produk-produk yang menggunakan teknologi modern yang terbaru agar kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga,
Menawarkan produk yang eksklusif dengan menawarkan keunggulan-keunggulan produk yang tidak dimiliki perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu pengalaman pelanggan. Menciptakan lingkungan yang ramah, bersih, dan menarik bagi pelanggan dengan menciptakan produk yang eksklusif dan juga membuat pelanggan merasa premium. Menyediakan layanan pelanggan yang ramah, sehingga pelanggan bisa membeli kembali produknya atau repurchase. Maka terciptalah siklus membeli-membeli terus, yaitu terciptanya pelanggan setia. Yang ketiga, branding dan desain. Membangun identitas merek yang kuat. Mendesain kemasan produk yang menarik dan juga yang terpenting melakukan promosi yang membuat konten-konten menarik yang diupload di YouTube sehingga bisa viral di media sosial. Yang keempat, teknologi. Menerapkan teknologi yang modern dalam proses produksi barang. Yang selanjutnya, menggunakan platform e-commerce dalam hal menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga dapat menarik pelanggan yang banyak. Marketing mix. Yang pertama, produk. Di sini saya ingin menyediakan berbagai macam pilihan produk yang tetap berkualitas tinggi, namun di range harga yang berbeda-beda, agar pelanggan dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan budgetnya masing-masing. Selanjutnya, produk juga di-branding dengan menarik dan diiklankan di media online agar bisa menarik pasar yang lebih luas. Yang selanjutnya, price atau harga. Menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif dan juga bisa bersaing dengan produk yang lain agar bisa memastikan daya saing di pasar. Menawarkan berbagai jenis produk dengan pilihan harga, dari mulai yang terjangkau hingga premium, agar dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya ingin membuat berbagai macam produk yang range harganya bisa berbeda-beda untuk pelanggan sendiri yang memilih produk tersebut, sehingga pelanggan juga bisa menyesuaikan budgetnya sendiri. Yang ketiga, place. Memilih lokasi yang strategis untuk menjamin kualitas produk yang dijual, agar produk tetap dalam kualitas yang terbaik. Untuk platform online-nya bisa dibikin website untuk memudahkan pelanggan yang ingin melihat katalog produk atau kandungan gizi-gizi yang terdapat di dalam produk-produk tersebut. Yang selanjutnya, promotion. Mengadakan promosi dan diskon yang bisa menarik perhatian pelanggan, seperti diskon musiman, penjualan akhir pekan, atau memberikan kupon kepada pelanggan setia. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk-produk yang baru. Penggunaan teknologi dalam proses produksi maupun penjualan. Pertama, alat produksi yang modern. Menggunakan konsep pertanian yang modern sehingga efektif, efisien, dan juga menghasilkan produk kualitas nomor satu. Di sini saya ingin impian saya yaitu membuat eh, pertanian itu tidak kuno seperti zaman dulu masih menanam dengan manual satu-satu, apa memanennya dengan cara manual. Di sini saya ingin memodernisasi pertanian sehingga uh, bisa menghasilkan barang yang lebih baik dan juga lebih cepat sehingga efektif dan efisien bagi ke depannya dan juga bisa sangat menguntungkan. Penggunaan sensor kelembaban tanah agar dapat menemukan tanah yang paling baik untuk proses penanaman padi. Ya, di sini juga dengan teknologi yang canggih bisa mengetahui tanah mana yang sangat cocok untuk menanam komoditas itu. Yang ketiga, penggunaan drone untuk pemetaan tanah, pemantauan tanah, dan juga pengambilan gambar udara untuk analisis tanah tersebut. Yang kedua, media sosial untuk promosi. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk mempromosikan produk-produk yang terbaru dan juga memperlihatkan proses-proses produksi yang dibungkus dengan konten-konten menarik seputar pertanian. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konten-konten menarik itu sangat berpengaruh kepada penjualan barang. Kalau konten tersebut bisa viral dan juga ini, pasti masyarakat penasaran dan ingin membeli produk yang kita jual. Selanjutnya, menggunakan platform e-commerce.
atau penjualan online seperti Tokopedia dan juga Shopee untuk membantu penjualan produk. Ingin ditaruh di Tokopedia atau di Shopee untuk bisa menjangkau bagi pelanggan-pelanggan yang ingin belanja dari rumahnya masing-masing di gadgetnya masing-masing. Yang ketiga, membuat website yang isinya penjelasan mengenai cara produksi produk, kandungan gizi produk, dan juga keunggulan dari masing-masing produk. Di website tersebut, para pelanggan bisa melihat sendiri, bisa memilih sendiri untuk mengetahui barang-barang yang saya jual, sehingga di situ langsung semua tersedia kandungan gizinya, keunggulannya, dan juga eh, pokoknya di situ katalog produknya lengkap semuanya. Yang selanjutnya yaitu pemodalan dan menambah investasi dalam usaha pertanian. Eh, karena cukup tinggi modalnya untuk membangun usaha ini, jadi yang mungkin bisa juga menggunakan tabungan pribadi. Yang kedua, bisa mencari investor atau mitra yang ingin bekerja sama untuk membangun bisnis ini. Yang ketiga, pinjaman dari bank atau koperasi. Yang keempat, bisa juga mencari program pendanaan pemerintah atau bekerja sama dengan pemerintah, karena saya tujuannya untuk memenuhi eh, bahan pangan di Indonesia. Jadi bisa dicari juga program pendanaan dari pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat membantu dan juga mendanai bisnis ini. Sekian eh, presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.